Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-alamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun utawi iki biro-biro tambahan atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu utawi kang pertama. Tambahan yang pertama maksudnya. Qauluhum inggih menika statementnya para ulama ahli wakaf ingkang munine la yajuzul waqfu 'alal mudhafi dunal mudhafi ilaihi wala kadza. La yajuzu ora wenang al waqfu apa waqaf 'alal mudhafi ing atase mudhaf dunal mudhafi ilaihi tanpa mudhaf ilaih. Waqaf di mudhafnya dan tidak waqaf dan mengawali dari mudhaf ilaihnya. Itu tidak boleh. Aulia mandek. Aulia Allahi baru aulia Allah baru boleh. Begitu. Ada sih di satu itu di Al-Quran, jadi bukan aulia Allahi, karena alladzina yattakhiduna min dunillahi auliya Allahu hafizun alaihim, itu memang pisah, bukan mudhaf ilaih. Kalau itu tidak masalah. Jadi berhenti di situ lalu mengawali dari kalimat sebelumnya. Tapi pada dasarnya kalau yang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih susunan frasanya adalah mudhaf ilaih, maka wakaf di mudhafnya tidak boleh. Harus lengkap dengan mudhaf ilaihnya. Wala kadza lan uga ora wenang apa wakaf kadza sing kaya dene iki. Maksude susunan kata yang memiliki relasi seperti mudhaf dan mudhaf ilaih, entah itu sifat mausuf, entah itu badal sama mubdal minhunya, entah itu taukid sama muakkadnya, dan lain-lain sebagainya yang semisal. Kala ngendika Ibnul Jazari, sapa Imam Ibnul Jazari ngendikane innama angin pestine yuriduna menghendaki sapa para ulama waqaf bihi kerawan iku ungkapan bihi kelawan iku qauluhum al jawazal adaiyah ing makna wenang al adai ingkang bersifat adai, penyampaian, maksudnya ucapan. Maksudnya tidak bolehnya di situ itu tidak boleh secara ucapan, begitu. Bukan tidak boleh dalam arti yang lebih ekstrim. Maksudnya al-jawaz al-adai itu maksudnya apa? Dalam bacaan wahwalan utawi al-jawaz al-adai alladzi nggih menika jawaz. Alladzi nggih menika barang maksudnya jawaz yahsunu kang sae. Apa alladzi fil qiraati ing dalem wacaane wa yarukulan jernih fit tilawati ing dalem tilawah. Kalau qiraah itu terkait dengan lafaz, ini dalam bab membaca dalam arti melafalkan. Kalau tilawah itu membaca dalam arti memahami. Nah, dua hal itu maksudnya tidak boleh dalam kapasitas tidak baik dalam bacaannya atau tidak jernih dalam pemahamannya. Maksudnya tidak boleh, itu konsekuensinya begitu. Wala yuriduna lan orang menghendaki sapa ulama waqaf bidzalika kelawan mengkunu qauluhum la yajuz annahu ing sak temene la yajuz itu haramun adalah haram.
bukan haram yang dimaksudkan, wala makruh dan juga bukan makruh. Allahumma illa kecuali, iya maksudnya Allahumma iya, illa ayyak, Allahumma itu maksudnya iya, kalau di sini artinya itu bukan ya Allah artinya. Jadi di sini memang ungkapan pengecualian, sigot apa namanya itu saya lupa. Jadi Allahumma ya maksudnya iya itu iya berarti haram dan makruh. Illa Allahumma illa itu dua-duanya itu terjemah gampangnya itu Allahumma illa ya berarti haram dan makruh ayyuk soda yento dipun maksudaken bidalika kelawan mengkunu waqaf opo tahriful Qur'ani menyelewengkan makna Al-Qur'an wa khilaful makna lan nulayani makna alladzi kang aroda menghendaki ing alladzi sapa Allahu Allah. Jadi menyelewengkan Al-Qur'an dan berniat melanggar makna yang sudah dikehendaki oleh Allah yang dimaksud gitu kan. Fa innahu, nah kalau seperti itu fa innahu krana sak temene mengkono niat tahriful Quran wa khilaful makna yakfuru iku dadi kafir apa pelakune. Tindakan itu menjadi kafir. Fadlan lebih-lebih an ayat sama saking yen to dadi dosa sapa apa tindakan tahrif iku. Jadi yen to dadi dosa apa tahrif lan khilaful makna. Bukan hanya dosa, tapi kafir itu maksudnya. Asani tambah ingkang nomor kalih. Asani utawi tambah ingkang nomor kalih nggih menika qala sampun ngendi isine tambah ingkang nomor kalih nggih menika qala sampun ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari aidon uga ngendikane laisa ora ana kullu ma apa saben-saben barang ya ta'assafu ingkang tak ya ta'assafu ingkang ngawur gitu ya, atau bertindak serampangan. Ya ta'assafu ingkang bertindak ngawur, itu saja. Ya ta'assafu ingkang ngawur hu ing emah sapa ba'dul mu'arribin oknum ulama pengikrab. Au utawa ya takallafu terpaksa melakukan hu ing iku ma sapa ba'dul qurra'i oknum ulama qiraat au utawa ya ta'awwalu menakwilkan menafsirkan secara paksa hu ing iku kulluma sapa ba'du ahlil ahwa'i oknum ahlil ahwa' ulama sakarepe dhewe ahlul ahwa sakarepe dhewe iku mimma belum khabarnya ya. Jadi laisa ora ana kuluma apa saben barang laisa ora ana kuluma apa saben barang ya ta'assafu ingkang sembrono atau ngawur hu ing emah bertindak ngawur hu ing emah sapa ba'dul mu'arribina oknumnya para pengikrab dan seterusnya itu manya itu isinya mimma saking barang yak tadi kang nuntut apa ma waqfan ing waqaf awib tidaan atau memulai yang bagi iku lah ini kabarnya yang bagi iku sepatute apa ayo tamat yento ayo tamada yento dijadikan dasar apa al waqfu waqaf alaihi ing atase kuluma. Tidak semua gagasan sebagian oknum para ahli i'rab, para ahli qiraat atau ulama sing rodok sakarepe dhewe yang berupa yang mengindikasikan wakaf atau ibtidak itu bisa dijadikan dasar. Tidak semua. Jadi tidak semua bisa dijadikan dasar untuk wakaf. Nanti akan dicontohkan.
Terus bagaimana bal balik yang bagi sepatute taharril makna opo goleki makna al atami ingkang paling sampurna wal waqfi lan goleki waqaf al aujahi sing paling sip. Contohnya mon biar gampang. Contohnya wadhalika lan utawi mengkono kasus iku nahwul waqfi kaya dene waqaf ala warhamna anta. Ing atase lafat warhamna anta walibtida ilan kaya dene ngawiti maulana wansur fansurna kalau ing lafat kelawan lafat maulana fansurna Al-Baqarah 286 ala makna nida ing atase makna nida. Maksudnya begini, kita wakaf di warhamna anta karena ada sebagian para ahli i'rab makom ahli i'rab mewakafkannya di situ dengan pertimbangan anta menjadi taukid daripada fa'il yang ada di dalam lafaz warham. Itu kan fa'ilnya anta, jadi ditegaskan. Jadi wakafnya di situ. Warhamna anta. Warhamna ant. Titik. Terus maulana fansurna. Maulananya dijadikan nida. Jadi maulana wahai pangeran kula fansurna moko kedah nulung panjenengan naten kula. Jadi dipisah seperti itu. Kalau yang lazimnya kan tidak warhamna berarti anta maulana mutada khobar terus fansur gitu. Yang umumnya begitu. Ini tidak bisa dijadikan dasar gitu. Contohnya lagi wa nahwulan niku kaya dene contoh tsumma ja'u kayahlifun mandek. Wakaf di situ wa yabtadi'u lan mulai sapa wong. Kalau dibaca wa yabtadi'u lan mulai sapa wong gitu. Orang yang baca billahi in aradna kelawan lafal billahi in aradna an-nisa 62 nek diwaca wa yubtada'u ya ndak apa-apa wa yubtada'u lan didadekno wiwitan apa lafal billahi in aradna an-nisa 62. Ini contohnya sama. Jadi dipedhot teng yahlifu nabillahi in aradna. Jadi yang lazimnya itu ndak wakaf di situ yang biasanya. Jadi yahlifu nabillahi in aradna dan seterusnya. Itu tidak wakaf di yahlifun. Tapi ini dipisah. Mereka datang maknanya itu kemudian mereka datang kepada dalam keadaan bersumpah. Bersumpahnya itu bagaimana? Billahi in aradna. Itu. Jadi sumpahnya itu demi Allah jika kami ingin dan seterusnya. Itu tidak tepat, tidak seperti biasanya. Dan ini harus meninjau tafsir untuk bisa mengetahui bahwa ini betul-betul tidak tepat. Karena yang ingin disampaikan itu mereka datang kepadamu membawa nama Tuhan, gitu. Kan beda, bukan isinya. Yang ingin disampaikan itu penekanannya bahwa mereka bersumpah itu membawa-bawa nama Tuhan. Tapi tindakan mereka tidak begitu. Tidak seperti yang dinyatakan. An-Nisa 62. Ya. Digoleki. Tak golekne An-Nisa 62. Wa kaifa idza asabathum fa kaifa idza asabathum musyi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah 62 fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Bagaimana ketika mereka tertimpa sesuatu yang menimpa kepada mereka gara-gara perbuatan mereka sendiri, terus mereka datang kepadamu bersumpah membawa nama-nama Tuhan. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Jadi di pertimbangan ulama nahwu itu ada yang wakafnya di tsumma ja'u kayahlifun mandek billahi in aradna illa ihsana wa taufiq. Maknanya, makna penekanan maknanya berbeda. Jadi seolah-olah kata billahi ini masuk dalam
pernyataan mereka. Jadi yang biasanya itu wakafnya tidak di sini karena terlalu dekat dengan fasilah ayat. Nah, sebagainya langsung summa ja'uka yahlifuna billahi aradna illa ihsana wa taufiqa, begitu. Jadi langsung di situ di fasilah ayat yang ke-62 ini lazimnya di situ. Jadi tidak berhenti di yahlifun. Kalau berhenti di yahlifun ada kesan pemahaman tertentu yang mendukung ini. Jadi ada orang yang punya pemahaman tertentu dan ahwa tadi itu billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Jadi seolah-olah menegaskan bahwa mereka menyatakan demi Allah. Di dalam ungkapannya itu menyatakan demi Allah in aradna illa ihsana wa taufiqa, begitu. Jadi ada redaksi itu. Yang belum tentu itu berarti bahwa mereka membawa nama Tuhan. Berbeda jika saya baca summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa, itu dapat berarti bahwa mereka datang kepadamu Muhammad dalam keadaan bersumpah menggunakan nama Allah, begitu. Jadi Quran mengabarkan bahwa mereka mencatut nama Allah, gitu. Bukan dalam ungkapan mereka menyatakan itu, gitu. Jadi ada pemahaman tertentu. Itu contohnya lagi. Jadi itu tidak layak dijadikan dasar pertimbangan seperti ini untuk wakaf di situ, karena ada sebagian paham yang mendominasi di situ. Contohnya lagi, wa nahwu ya bunayya la tusyrik. Jangan kamu berbuat syirik. Surat Luqman ayat 23. Wa yabtadi'u lan ngawiti, pertimbangannya baca ayat tadi'u ini seperti tadi sudah saya sampaikan. Wa yabtadi'u lan ngawiti sapa wong billahi inna syirka, kelawan lafad billahi inna syirka ala maknal qasami, ing atase makna qasam. Jadi ya bunayya la tusyrik, wahai anakku jangan kamu syirik. Ini kurang lengkap. Kalau dalam logika syirik piye maksudnya jangan kamu syirik. Kalau kita sekarang mungkin bisa memahami yang dimaksud syirik adalah menyekutukan Tuhan. Tapi di sini dalam redaksi ini itu tidak lengkap. Jangan kamu mempersamakan hal lain dengan Allah. La tusyrik billah. Wakaf lazimnya di situ. Umumnya di billah itu. Tapi karena ada pertimbangan sebagian oknum ulama nahwu tertentu, sehingga bacanya mandek di ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun. Demi Allah sesungguhnya syirik itu adalah la zulmun azim. Kalau dibaca menggunakan balawah misalkan ya, hadirnya penguat seperti qasam, lam qasam, huruf taukid itu digantungkan kepada kondisi ingkarnya pihak lawan bicara. Kalau pihak lawan bicara ingkarnya berlipat, kita bisa menggunakan taukid yang berlipat, begitu. Tapi jika lawan bicara tidak memiliki keingkaran yang berlipat, maka kita cukup menggunakan kalimat yang datar atau bahkan tanpa taukid saja sudah cukup. Artinya untuk menasihati anak, si Luqman ini sebenarnya tidak, si Sayyidina Luqman ini sebenarnya tidak perlu sumpah gitu. Wahai anakku demi Allah, tidak perlu mengeluarkan sumpah itu karena sudah ada dua taukid di situ. Inna syirka la zulmun azim. Satu inna syirka satu lafadz inna itu, yang kedua lam qasamnya itu la zulmun itu dua taukid sudah. Itu sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu menggunakan billahi demi Allah atau menggunakan wallahi atau menggunakan tallahi, lafaz-lafaz qasam yang lain itu, lafaz-lafaz sumpah, tidak perlu menggunakan itu. Jadi selain juga kalau kita memulai dengan lafaz ya bunayya la tusyrik, berhenti di situ dan memulai dengan lafaz billahi inna syirka la zulmun azim, ini banyak indikasinya. Boleh jadi si Luqman tidak begitu
yakin bahwa anaknya akan paham, atau kemungkinan kedua si anaknya Sayyidina Luqman ini punya keingkaran yang tinggi, punya ingkar yang berlipat. Kemungkinannya itu, padahal itu tidak ada kemungkinan itu. Jadi yang lazim-lazim saja. Jadi anak dinasihati tidak menyekutukan itu apa dengan apa, kan begitu asosiasinya. Tidak menyamakan apa dengan apa. Kalau la tusyrik, jangan kamu menyamakan tok, berhenti di situ. Itu kurang mafhum masih. Gitu. Jadi mestinya memang la tusyrik billah, jangan kamu menyamakan hal lain. Maf'ulnya dibuang untuk makna umum. Jadi jangan kamu menyamakan apapun, siapapun, keadaan apapun billahi dengan Allah. Jangan kamu samakan. Gitu. Karena inna syirka, karena sesungguhnya penyamaan model seperti itu la zulmun azim, adalah kelaliman, tidak cocok. Kok iso pencipta disamakan dengan yang diciptakan, kan tidak bisa. Ada tukang kursi disamakan dengan kursi buatannya, ya tidak bisa. Dan selamanya kursi buatan tidak akan pernah mengenal si pembuatnya. Jadi maksudnya seperti itu kira-kira. Dan ini pertimbangan salah satu ulama nahwu. Tidak bisa dijadikan dasar untuk wakaf. Jadi bal yang bagi taharril makna al-atam. Jadi taharril makna al-atam. Jadi yang seharusnya dilakukan itu mencari makna yang paling sip, yang paling pas, dan wakaf yang paling tepat, gitu yang dicari. Contoh lain, wa nahulan niku kaya dene contoh wa matasyauna illa ayyasha. Berhenti. Wayab tadiu terus ngawiti sapa wong, atau kalau tidak ada pelakunya ya dibaca wayub tadaulan, dipun jadikan wiwitan, jadikan kawitan apa lafaz Allahu Rabbul Alamin. At-Takwir 29. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha titik. Kalian tidak menghendaki kecuali hanya Allah, hanya Dia yang menghendaki. Allahu Rabbul Alamin jadikan susunan lain. Utawi Allah itu maha kang mengerani sekabehane jagat misalnya. Jadi dijadikan jumlah mubtada khobar. Padahal susunan yang lazim adalah Allah ini menjadi fa'il daripada yasha, gitu. Ini juga diputus di situ, itu pertimbangannya ya kayak titik koma yang dalam wong mati dipencoloti kucing urip itu. Sama dengan itulah kira-kira. Bukan saya menyamakan Al-Quran dengan pernyataan ini, tidak. Maksudnya pertimbangannya itu hampir sama dengan itu. Jadi salah berhenti bisa salah intonasi bisa salah memahami. Kira-kira begitu. Fakulluhu moko utawi sakabehane wakaf model-model ini iku ta'assufun, tindakan ngawur, wa tamahulun, lan tindakan tipu daya, dimbujui, wa tahrifun, lan tindakan penyelewengan lil kalimi, terhadap susunan kalimat, an mawadhihi, saking posisi sebenarnya kalimat. Jadi tidak betul lah itu gitu. Atalisu utawi tambe kang nomor 3 inggih menika yutafaru, lafat yutafaru ila akhiri. Yutafaru ditolelir fitulil fawasili ing dalem dawane fasilah, dawane ayat wal qisas lan dawane kisah wal jumalilan pira-pira jumlah atau susunan al-mu'taridati, jumlah mu'taridah, jumlah atau susunan kata yang menyela-nyelai di antara subjek dan predikatnya, atau di antara kata kerja dan objeknya, atau di luar itu. Yang jelas ini kata yang menyelai di antara dua susunan tata bahasa gitu. Wa nahwi dzalika, lan seumpamane mengkono-mengkono tulil fawasil wal qisas wal jumalil mu'taridah. Dan juga wa fi halati jam'il qiraati, lan uga ing dalam keadaan jam'il qiraati, menjamak qiraat.
wa qiraatit tahqiq lan qiraah tahqiq wa tartil lan tartil. Jam'il qiraat itu maksudnya mengumpulkan banyak bacaan, banyak versi bacaan dalam sekali nafas atau dalam sekali baca. Walalakhiratu 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 khairul laka minalule misalkan begitu. Jadi di banyaknya versi bacaan dijadikan satu namanya jam'il qiraat. Terus wa qiraatit tahqiq, qiraat tahqiq wa tartil dan qiraat tartil seperti biasanya, pelan, tartil, seimbang temponya. Dan itu ya saya ulangi lagi, yutafaru ditolerir dalam semua yang disebutkan tadi itu apa ma barang la yutafaru kang ora den tolerir. Kang ora den tolerir apa ma fi ghairiha ing dalem saklintune tulil fawasil dan sak piturute wau niku. Ada kalanya karena ayat yang panjang, kisah yang panjang, jumlah muqtaridah yang panjang, atau dalam keadaan qiraat mengumpulkan versi-versi qiraat atau qiraat yang tahqiq, yang betul-betul memberikan hak-hak huruf panjang pendek dan hukum-hukum tajwid lainnya, itu terkadang wakaf itu ditolerir, di mana di selain apa yang sudah disebutkan tadi tidak ditolerir. Jadi farubama maka mungkin ujizat dipun wenangake apa al waqfu waqaf walibtida ulan ngawiti li ba'di maka duwe sebagiane barang dzikra kang disebut apa ma. Jadi di selain itu kadang boleh, tapi di sisi lain ada yang tidak boleh. Walau kana li ghairi dzalika, walau kana lan andai kata kana ono apa wakaf lan ibtida li ghairi dzalika selain alasan yang sudah disebutkan, tulil fawasil wal qisas wal jumal atau halatul jam'il qiraat tadi itu, selain itu lam yubah moko ora den menangake apa al waqfu wal ibtida. Wa hadzal ladzi sammahu sajawandi al murakhkhasa daruratan. Wa hadzal ladzi lan utawi hadza wa hadzal lan utawi menika wakaf lan ibtida alladzi menika wakaf sama ingkang mastani atau jenengi hu ing alladzi sapa as-sajawandiyu al murakhkhasa daruratan kelawan istilah al murakhkhasa daruratan. Jadi wakaf yang didispensasi karena terpaksa. Wa matsalalan maringi contoh sapa Imam As-Sajawandi hu ing al murakhkhas daruratan biqaulihi kelawan pangendikane Imam As-Sajawandi was-samaa binaa alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma dan seterusnya. Itu berhenti di binaan ini dihukumi wakaf murakhas daruratan. Jadi sebenarnya tidak boleh tapi didispensasi karena terpaksa. Ayatnya agak panjang, apalagi kalau qiraah tahqiq, apalagi kalau itu sedang jam'il qiraat, sedang mengumpulkan versi-versi bacaan dalam satu kali nafas atau satu kali baca. Itu disebut murakhas, dirukhsah, enggak apa-apa karena enggak punya niatan tahriful Quran sama khilaful makna gitu. Kala ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari wal ahsan lan utawi sing paling sae tamsiluhu inggih menika nyontokaken murakhas daruratan binahwi kelawan saumpamane lafaz qibalal masyriqi wal maghrib Al-Baqarah 177. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, kan sudah berhenti sebenarnya. Jadi ayatnya karena ayat panjang tapi satu sesi sudah diselesai. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, penegasannya saja yang belum selesai. Tapi satu sesinya sudah selesai. Jadi katanya Imam Ibnul Jazari mestinya yang paling tepat jadi contohnya al-murakhas daruratan itu ya
berhenti di qibalal masyriqi wal maghrib ini. Wah, sampai serinci ini ulama menggagas tingkat berhenti ya, dari yang paling baik sampai yang paling buruk sampai yang paling hancur gitu. Jadi mendialogkan bahwa As-Sajawanti yang pertama menyebut istilah al-murakhas daruratan, tapi bagi Ibnul Jazari yang paling layak menjadi contoh itu adalah qibalal masyriqi wal maghrib. Atau selain itu wabinahwi an-nabiyyin, dan juga lafaz an-nabiyyin berhenti di an-nabiyyin alladzina yaqtulunan wala gimana itu ya. Coba saya lihat yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Nah, berhentinya itu di an-nabiyyin ini yang murakhas daruratan. Bacanya dari dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin. Berhenti di situ. Itu terpaksa. Al-murakhas daruratan. Karena jumlah bi ghairil haqq ini sebenarnya dalam pemahaman ini tidak diperlukan. Dalam arti sampai yaktulunan nabiyina itu saja sudah cukup gitu. Bahwa mereka kena siksa seperti itu karena mereka kafir terhadap ayat Allah dan membunuh nabi. Itu sudah bisa dipahami. Karena mereka membunuh nabi dan mereka kafir terhadap ayat itu sudah cukup. Gak usah bighairil haq. Yang namanya yaktulunan nabi jelas bighairil haq sudah. Ini dalam bab bada'iul Quran nanti akan ketemu dengan nama tadhyil, seperti naik ke atas, turun ke bawah, mundur ke belakang. Yang namanya mundur kan pasti ke belakang, jadi kata ke belakang itu tadhyil. Tidak diperlukan bukan berarti ngapain sih Quran memakai kata yang sudah gak diperlukan, bukan begitu. Dalam arti kalau dipandang dari sisi bada'iul Quran itu merupakan keindahan gitu. Jadi tadhyil itu seni mengekorkan satu kata pada kata lain yang sebenarnya tanpa ekor ini pun dia sudah dipahami. Jadi tadhyil namanya. Jadi makanya ini lebih cocok menjadi contoh al-murakhas daruratan begitu. Kira-kiranya selanjutnya wa binahwilan juga kelawan contoh aqamas sholata wa ataz zakah di ayat yang sama. Nah, jadi di ayat yang sama. Jadi wa aqamas sholata wa ataz zakah berhenti karena susunannya habis itu berbeda lagi. Nah, ini berhentinya di sini gitu. Qibalal masyriqi wal maghrib. Iya benar. Maksudnya di ayat yang sama itu sama dengan yang qibalal masyriqi wal maghrib ini karena sama-sama Al-Baqarah 147 itu ayat setelahnya itu. Jadi laisal birru an tuwallu wujuhakum dan seterusnya nanti wa aqamas sholata wa ataz zakah berhentinya di situ. Itu juga murakhas daruratan. Wa binahwi ahadu dan juga dengan lafaz ahadu wal mufuna bi ahdil wal mufuna bi ahdillahi bima ahadu kalau bisa begitu ya. Jadi kita delok aja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqama sholata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Berhentinya di idza ahadunya. Itu juga murakhas daruratan. Berhenti wa ataz zakah ya murakhas daruratan karena selesai gitu. Karena selesai sebenarnya. Tapi yang dihitung sebagai albirro itu
banyak kriterianya. Amana billah, atal mala ala hubbi, aqamas shalah, ataz zakah. Nah ini kan fi'il madhi semua dari awal. Lalu kemudian wal mufuna bi ahdi mid'ah. Ini berbeda sudah. Rofa sama dengan posisinya man. Rofa posisinya. Jadi terus yang berbeda lagi was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, itu juga murakhas daruratan di situ. Nah, oke, selanjutnya. Wa binahwi kullin min fawasili qad aflahal mu'minun ila akhiril qissah. Ayat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu semuanya murakhas daruratan semua karena fasilahnya pendek. Wa binahwi lan kelawan saumpamane contoh kullin saben-saben min fawasili saking pira-pira fasilahnya surat qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun itu ila akhiril kisah sampai akhir kisah Al-Mu'minun 1 sampai 11 titik. Di wakaf di setiap ayat itu meskipun sebenarnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholati khashi'un walladzina dan seterusnya itu. Nah itu rukhsah semua kan ada waw ataf itu kisahnya masih sambung gitu. Maka dihukumi murakhas daruratan. Tapi boleh, enggak apa-apa. Gitu karena kalau melihat karena ayat nyambung maka kita harus wasal terus ya hanya orang tertentu yang kuat nafas sih yang bisa ya. Kayak Muammar misalkan yang melakukan seni ikhtilasnya itu yang bagus, curi nafas tapi tidak ketahuan itu. Tapi ya tetap saja dihukumi curi nafas. Tapi enggak kelihatan mencuri nafas. Wa qala lan sampun ngendika sahibul mustaufa sapa Syekh sing ngarang kitab Al-Mustaufa ngendikane an-nahwiyuna utawi para ahli nahwu iku yakrahuna memakruhkan sapa ahli nahwu al-waqfa ing waqaf an-naqis ing waqaf naqis fit tanzili ing dalam Al-Qur'an ma'a imkanit tammi ing dalam sertane mungkin waqaf tam. Ulama nahwu menghukumi waqaf naqis itu makruh jika masih mungkin kita waqaf tam. Fa in tala moko lamun dawa al kalam apa satu susunan kalimat walam yujad lan ora den temokaken fihi ing dalam kalam apa waqfun waqaf tamun kang tam hasuna mongko sae al akhdhu napa mendet bin naqis kelawan waqaf naqis. Nek kalame dawa terus ndak ketemu waqaf sing tam iki piye ya sudah pakai waqaf naqis saja. Contohnya pundi kaqouli kaya dene pangendikane Allah taala qul uhiya ilayya surat jin ila qauli fala tad'u ma'allahi ahada. Ini waqaf naqis. Tadi pertimbangannya bagaimana? Surat jin 1 sampai 18 pertimbangannya bagaimana ini dihukumi waqaf naqis. Waqaf naqis qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala wa annahu lagi dan terus begitu wa anna terus. Ini menunjukkan bahwa wa anna itu adalah isi perkataan jin gitu. Jadi dihukumi waqaf naqis jika in kasarta lamun ngasrohake sapa sira ba'dahu sak sampune lafat kul uhiya inna ing lafat inna. Kalau itu dibaca kasroh itu dihukumi naqis. Waqaf. Wa in fatahtaha lan lamuno maca fathah sira seperti qiraah masyhurah itu. Ha ing iku lafat inna tadi itu fa ila qaulihi moko sampai pangendikane Allah kadu yakununa alaihi libada di ayat 19. Jadi kalau bacanya wa innahu gitu bukan wa annahu ta'ala jaddu rabbina dan seterusnya itu jika bacanya wa annahu maka waqaf naqisnya sampai kadu yakununa alaihi libada. Kalau bacanya inna
wakaf nakisnya sampai fala tad'u ma'allahi ahada. Kira-kira begitu. Ya, itu jelas berdasarkan pertimbangan makna dan kebersambungan kisah. Kira-kira begitu. Kala ngendika sapa sahibul mustaufa wa yuhassinu lan ndadekno apik al waqfan naqisa ing wakaf nakis umurun apa pira-pira perkara. Hal yang membuat wakaf nakis ini menjadi baik, menjadi bagus itu ada beberapa hal. Minha iku setengah saking umur ayakuna iku yento utawi yento ono apa iku wakaf lidorbin untuk satu macam minal bayani saking penjelasan. Jadi satu, jika wakaf itu ditujukan untuk menjelaskan, itu menjadi baik wakaf nakis itu. Walam yaj'allahu iwaja, berhentinya di iwaja. Fa innal waqfa huna, krana sak temene waqaf huna teng ayat menika Al-Kahfi ayat 1 ini yubayinu iku jelasno anna qayyiman ing sak temene lafat qayyiman Al-Kahfi ayat 2 munfasilun iku pisah anhu saking iku lafat iwaja. Jadi memang harus pisah. Karena dua hal bertentangan berkumpul dalam satu hal itu tidak mungkin. Bengkok dan lurus itu tidak mungkin berkumpul. Kan begitu. Jadi mestinya harus berpisah gitu. Jadi wakafnya ditujukan untuk menjelaskan itu, maka wakaf nakis menjadi baik, jadi hasan kemudian pangkatnya. Kalau di qiraah yang biasa kita baca di iwajan itu saktah. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida dan seterusnya. Nomor 2, wa annahu juga menjelaskan annahu ing sak temene lafat qayyiman iku halun, dadi hal fi niyatit taqdimi ing dalem meniatkan takdim, mendahulukan. Jadi aslinya itu di surat Kahfi ini lafat qayyiman itu letaknya di depan secara makna. Tapi karena Quran bukan didasarkan pada sakarepe pemahaman maknanya kita, itu dari Allah, maka tetap harus begitu. Dan itu menarik, disusun secara tidak biasa tetapi orang bisa paham, itu kan menarik. Kalau bukan Allah kan tidak bisa itu, bikin teka-teki tapi bisa dipahami secara umum. Dan ada gaya bahasa yang menarik di situ. Nah ini, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba qayyiman, begitu aslinya. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Nah ini wakaf hasannya menjadi baik, tetapi di bacaan masyhurah iwaja di sini, atau ini termasuk gharib ya, dimasukkan gharib, ini saktah. Jadi di iwaja ini saktah. Kalau mau wakafnya di qayyiman, terus diulangi lagi, begitu biasanya di setorannya. Jadi walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida, berhentinya di situ. Lalu diulangi qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, terus sudah. Dan seterusnya. Lalu waka qauli lan uga contoh wakaf demi menjelaskan sesuatu ini yang membuat wakaf nakis menjadi hasan itu waka qauli lan kaya dene pangendikane Allah taala wa banatul ukht. Wakaf di sini untuk menjelaskan sesuatu. Apa yang ingin dijelaskan kok wakaf di sini? Liyufshola, supaya den pisah bihi kelawan wakaf di lafat. Apa kelawan
Asik keliru. Liyufsola supaya den pisah bihi kelawan wakaf di wabanatul ukht ini apa bainat tahrimin nasabi wasababi ing antarane pengharaman sebab nasab dan pengharaman sebab jalur. Sababi itu ya yang jalur, kalau nasab itu ya sebab nasab. Karena sebelum wabanatul ukhti ini adalah hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Nah ini semua nasab semua. Ibu, anak, paman dari ayah, bibi dari ayah, bibi dari ibu, saudari, anaknya saudari, anak perempuannya saudari dan saudara, wabanatul akhi wabanatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum. Nah itu beda sudah. Wa ummahatukumul lati arda'nakum itu haramnya sebab sambungannya lewat rodha, itu bukan nasab. Itu menjelaskan itu wakafnya dari wakaf nakis menjadi wakaf hasan karena untuk tujuan menjelaskan sesuatu. Wa min halan iku setengah saking umurun ayyakuna utawiyan ta'anu al kalamu apa kalam mabnian iku den gantungake atau didasarkan alal waqfi ngatasi wakaf. Yang membuat wakaf nakis menjadi hasan antara lain kalamnya memang menuntut untuk wakaf, ciri-cirinya diakhiri hak wakaf. Jadi memang aslinya memang nakis, tapi karena ada yang menuntut untuk wakaf yaitu hak wakaf, maka wakaf ini kelasnya naik. Kalau secara makna dia kurang nakis, tapi karena ada tuntutan untuk wakaf yaitu hak wakaf, maka dia derajatnya naik menjadi hasan. Nahwu kaya dene contoh ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah dan seterusnya. Itu perkataannya orang yang begitu menyesal sekali, megap-megap. Ada dikai hak ngono iku. Wis jangkrik tenan ya laitani ngono, jangkrik tenan. Jaduk ora usah dikai buku audit ngene iki. Wis gak usah roh lah. Apa perbuatanku biyen gak usah roh lah, mending wis gak usah roh sisan roh ngene. Nah, gitu kecewa, begitu kecewa. Nah, ini memang harus berhenti. Ungkapannya orang menyesal itu tidak ada yang lancar. Tidak ada yang lancar. Oh, penyesalan itu megap-megap. Tidak ada orang menyesal ungkapannya begitu lancar, mesti mandek-mandek. Ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah laitaka qadiyah dan seterusnya. Al-Haqqah ayat 25 ya. Kita lihat menarik ini. Jadi megap-megap memang ya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu diidghamkan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Mangono ungkapane wong ketun. Memang betul-betul fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya memang begitu keadaannya orang wis kadung kecewa, megap-megap. Di qiraah yang umum ma'agna anni maliyah disaktah situ. Tapi di setoran saya waktu di sana
itu saya idghamkan dan saya baca 2 kali. Sama-sama tidak ditegur berarti boleh. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah halaka anni sultaniyah. Terus jawabannya malaikat langsung, ka ono qala malaikah ka ono khudhuhu fawullu tsummal jahima sallu. Kapok kon jurun pisan wis. Menarik kan. Iya memang bukan kata-kata manusia. Manusia yang bisa bikin kayak gitu, apa namanya, jangkauannya itu jika memang tidak punya akses kan tidak bisa. Jadi sesuatu yang di luar dunia ini, kalau tidak diizinkan pada yang bikin, oleh yang bikin kan tidak bisa akses ke informasi-informasi seperti itu. Tidak bisa saya kira, saya kok membayangkan tidak bisa. Ya hanya Nabi itu yang punya aksesnya dan orang-orang nabi-nabi lain yang punya informasi yang sama. Tapi yang istimewa Al-Quran. Meskipun informasi yang semacam ini ada di Taurat, ada di Injil, ada di Suhufi Musa, ada di mana-mana tentang akhirat itu. Kan itu yang umum. Jadi yang paling besar itu Nabi-Nabi itu mesti memperkenalkan akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Pasti memperkenalkan itu. 2 sisi itu diperkenalkan. Dari satu kesatuan ada 2 sisi itu. Jadi tidak berpisah sebenarnya 2 sisi. Mesti begitu. Nah ini tuntutan kalamnya memang harus berhenti. Ini bukan hanya levelnya bukan nakis lagi, meskipun secara makna nakis karena masih dalam satu ungkapan orang yang sama, tetapi karena tuntutannya harus berhenti, ada hak wakaf yang hak namanya saja hak wakaf. Jadi dia harus sebaiknya berhenti, dan berhentinya itu yang awalnya nakis menjadi hasan. Qala Ibnul Jazari, qala sampun ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari. Wa kama utufiral waqfu, dan sebagaimana utufira ditolelir al waqfu napa waqaf lima krono alasan dzikira kang sampun den sebut apa mah. Karena ada waqaf yang ditolelir dengan alasan tertentu, qad layu tafaru, kadang-kadang layu tafaru ora den tolelir apa waqaf walayah sunulan ora dianggap apik, ora apik apa waqaf fima ing dalem barang qosuro ingkang cendek apa ma atau terbatas apa ma atau cendek saja apa ma minal jumali saking pira-pira jumlah. Jadi kalau alasan-alasan yang sudah disampaikan itu masih bisa ditolerir karena panjangnya kisah, karena panjangnya fasilah, karena jumlah miqtaridah yang begitu panjang, itu masih ditolerir. Tapi kalau jumlah yang mini, yang belum sampai menyatakan maksudnya, jumlah pendek, meskipun jumlah yang pendek itu tidak disarankan atau tidak ditolerir wakufnya. Wa illam yakun senajan ora ana ata'alluqu apa hubungane relasine di antara dua hal, yang satu diwakaf, yang satu dibikin awalan lafzian, itu bersifat tekstual sekalipun relasinya itu tidak bersifat tekstual. Contohnya ini nahwu iku kaya jenjur walaqad ataina Musal kitaba wa qaffaina min ba'dihi wa qaffaina Al-Baqarah ayat 78. Oke. Karena masih bersambung, nanti akan dijadikan. Contohnya lagi, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, sama di Al-Baqarah 78. Alasannya kenapa kok tidak ditolerir wakaf di Alkitab dan Al-Bayyinat ini? Alasannya liqurbil waqfi, krana cedhake wakaf ala birrusuli ing atas lafaz birrusul yang di atas wakaf faina min ba'di birrusul. Wa ataina yang kedua wa alal qudusi lan ing atas lafaz al-quds pada kalimat kedua, artinya
wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Itu kan cedek. Jenenge wong perjalanan wis meh teko lho mandek. Kan ya gak ditolerir. Wayah iki terus. Karek saidik ya. Saidik mandek. Contoh paling gak enak wis ngama wis. Ngama wis. Wis karek sak nyedok lho. Gangguan teko gempa misalnya. Anak nangis modar. Wis jelas dari kalau tidak ditolirnya dalam sebuah bacaan tidak bisa kita pahami. Kok bisa sih gak ditolerir? Ya terus gak ditolerir. Nah, wong wis kate karek nyuedok. Karek nyuedok lho ono gangguan. Nah jajal. Nah gangguan iki didelok engko. Gangguan iki mergo apa? Nek mergo gak kuat nafas mungkin masih bisa. Karena sudah disampaikan alasannya. Tapi jika di luar alasan-alasan, jadi di luar alasan-alasannya sudah disebut, kok berhenti? Nah ini jelas layu tafar. Nah, itu jelas. Jadi sisi tidak menyenangkannya di situ. Kelon, wis karek nyuedok, anak nangis modar, acur mas bro. Padha karo wakaf ki ngono. Wong karek nerusno titik lah walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Karek nerusno wa qaffayna min ba'di birrusul kok berhenti. Walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus misalnya. Ya nek duduk Quran tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi karena ini sesuatu yang istimewa maka menjadi masalah. Karena baru lengkap kalau kita wakafnya di birrusul pada kalimat pertama, dan baru lengkap kalau kita wakafnya di bil apa wa ayyadnahu biruhil qudus pada contoh kedua tadi itu. Gitu kira-kira. Wa kadzalan koyok dene iki tegese layu tafar. Wa kadzalan koyok dene iki maksude iku disarankan yuroa atau wa kadzalan koyok dene iki pertimbangan yuroa dijogo fil waqfi ing dalem wakaf apa al izdiwaju kepaduan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kan kalimat ini sudah padu apa belum gitu. Kalau ada atas maka harus ada yang bawah. Kalau ada kanan harus ada yang kiri. Kalau kita nyebutkan kita sudah baca yang kanan tapi kirinya gak kok waca sisan, itu kan gak jangkep namanya, tidak padu. Di bahasa Indonesia kan gitu ada. Maka di sini juga begitu. Kalau dalam bacaan biasa saja berlaku apalagi di Al-Qur'an gitu. Lawih nemen. Sehingga konsekuensinya kalau izdiwat itu dijaga fayusallu maka dipun sambung ma apa barang yukofu kang den waqafaken apa ala nadhirihi ing atase bandingane ma mimma saking barang yujadu kang den temokaken atamamu apa kasampurnaan alaihi ing atase ma. Jadi harus disambungkan dengan sesuatu yang membuat bagian pertama menjadi lengkap. Itu wang koto alan terputus ata'alluquhu apa hubungane sing pertama mimma saking barang ba'dahu ingkang sakwise mayuqaf itu lafzon ing dalam lafate wadhalika lan utawi mengkunu isoluma yusalu itu wadhalika lan utawi mengkunu yusalu mayuqafu ala nadhirihi itu iku min ajlis diwajihi krono alasan kepaduannya. Contohnya apa biar jelas ini. Nahwu iku kaya dene contoh laha makasabat wa alai walakum makasabetu. Jadi kaya dene lafat laha makasabat ma'a walakum makasabetu. Wakafnya di makasabetum itu. Jadi tidak disarankan wakaf di laha makasabat meskipun itu sudah selesai. Jadi kalau si perempuan itu berhak mendapatkan apa yang dia lakukan maka kalian pun
juga berhak atas apa yang sudah kalian lakukan, kan gitu. Jadi istri dan suami harus disebut. Laha makasabat itu istri, walakum makasabatum itu suami. Jadi kalau istrinya sebut, suaminya harus disebut, tidak bisa itu. Sebagaimana kata suami dan istri pun tidak bisa mandiri. Kata asosiatif. Jadi kalau sudah disebut suami itu meniscayakan adanya istri, meskipun istrinya meninggal. Atau jika disebut istri meniscayakan adanya suami. Berhenti di salah satunya dalam wakaf itu tidak disarankan. Al-Baqarah 134. Contoh lagi wanahu lan niku kaya dene contoh faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Masalah ihram ini ya kalau tidak keliru. Apa lupa saya ini di bahasan apa, tapi yang jelas masalah ihram. Yang digagas di sini jika ada yang menyegerakan di 2 hari, berarti ada yang menundanya. Jadi sisi ini ono sing kesusu, ono sing ngendong-ngendoni. Jadi ini 2 sisi sebenarnya, seperti atas dan bawah, kanan kiri, depan belakang. Jadi kalau depan sebut, belakang juga harus sebut. Berhenti di salah satunya tidak disarankan. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi. Berhentinya di sini. Itu. Al-Baqarah 203. Jadi ta'ajjala ta'akhkhara. Terus lagi contohnya, wa nahwu yulijul laila fin nahari ma'a wa yulijun nahara fil lail. Siang dan malam. Jadi memasukkan memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan sehingga siangnya yang terlihat dan memasukkan siang terhadap malam sehingga malamnya yang terlihat. Siang ada di dalam malam dan yang satunya malam ada di dalam siang. Ini 2 kebalikan ini harus disebut semua supaya lengkap gitu. Ini menyebutkan 2 hal inilah yang disebut keseimbangan. Saya kira itu. Kalau berhenti di salah satunya ya tidak imbang no. Yulijul laila fin nahari ma'a bersama kalimat wa yulijun nahara fil lail. Ini berhentinya di fil lail. Surat Fatir ayat 13. Contohnya. Kita becok-becok payah ya berarti. Wa nahulan niku kaya dene contoh man amila sholihan fali nafsi. Man amila sholihan fali nafsi. Sopo sing berbuat baik ya efeknya akan ke dirinya sendiri. Terus nek sing berbuat elek piye mesti ngono. Kalau sisi ini tidak disebutkan juga. Maka dari itu wakaf di fali nafsi ini tidak disarankan. Yang bagus wakafnya di waman asa'a fa'alaiha Fussilat 46. Nanti begitu. Ini saya kira sisi keseimbangan inilah yang biasanya dicari oleh orang-orang itu ya, orang-orang bijak itu. Jadi kalau dari sisi ini sebenarnya tidak ada yang buruk secara total, tidak ada yang baik secara total di dunia ini. Yang ada adalah penyeimbangan seperti yin dan yang itu. Ya bukan yin dan yang maksudnya kata Imam Al-Ghazali di Al-Mishkat itu jangan terjebak kata. Kita harus melihat pola. Itu kalau ada di polanya kita bisa melihat itu di banyak hal. Karena yang dicari keseimbangan. Kalau menyebut dunia ya sebutlah akhirat. Kalau kamu sebut akhirat ya harus sebut dunia. Kalau kamu sebut pencipta ya harus sebut yang diciptakan, begitu terus. Pikirannya harus seimbang begitu. Allah tatawau fil mizan. Jadi memang keseimbangan. Terjadinya masalah itu karena ketidakseimbangan. Apa saja saya kira itu. Opo ae wis. Soleh tok gak ono elek-elek ajur wis gak iso. Kudu ono barisan elek gitu. Jadi penyeimbang sampai batas tertentu, kayak gula tidak baik misalkan, ono sing ngomong ngono misalnya gula gak apik, apa itu bagi saya tidak ada bahayanya sama sekali. Yang dicari cuma keseimbangan. Jika kita punya pengetahuan lebih tentang tubuh kita, kesehatan kita, saya kira makan apa saja tidak ada masalah.
karena punya syariat berarti harus yang halal misalkan. Entah cara mendapatkannya atau memang barangnya itu memang halal. Itu punya kode etik itu kita. Tapi kalau bagi secara umum itu sebenarnya keseimbangan itu. Wong loro kanker gara-gara rokok misalnya. Atau orang kena diabetes gara-gara kakean gula divonis itu. Ya karena ketidakseimbangan itu tadi. Tapi kalau seimbang saya kira tidak. Itu mungkin yang dituntut. Yang tidak tekstual itu. Jadi keseimbangan. Berhenti pun harus pada titik yang seimbang. Saya kira menarik sekali ini memang. Kayak gak entek-entek sisi ini. Angel kayak ini. Begitu kita anggap selesai, ini ada hal menarik baru lagi yang mendukung hal menarik yang pertama. Begitu terus. Ar-Rabi utawi tambah kang nomor 4 nggih menika qad yujizuna lafat qad yujizuna ila akhirih. Qad yujizuna kadang-kadang membolehkan sapa ulama tajwid al-waqfa ing waqaf ala harfin ing atase satu harf wa ala akharan ing atase harf sing liya. Harf di sini dalam arti versi qiraat, bukan huruf dalam bandingannya dengan isim dan fi'il, bukan. Karena enggak mungkin kita wakaf di misalkan di huruf itu contohnya wairil maghdubi alai. Nah, berhenti di situ kan enggak mungkin. Karena menen nih kurang sak nyuan tok mandek megeli. Saya kira bukan itu maksudnya. Jadi ala harfin berhenti dalam satu versi bacaan tertentu wa ala akhor lan ing atase versi bacaan sing itu. Wa yakunu lan ono bainal waqfaini ing antarane dua waqaf muraqabatun apa satu pengawasan alat tadaddi ing atase kontradiksi. Jadi jika berhenti di satunya maka tidak boleh berhenti di yang lain. Jika sudah berhenti di yang lain, di satunya itu tidak boleh berhenti. Harus pilih salah satunya. Wakaf jenis ini itu mungkin kita kenal dengan istilah mu'anakoh dengan titik 3 kalau di mushaf Al-Quran. Fa'idha wukifa, konsekuensinya jika menemukan wakaf model seperti ini di satu bacaan atau satu versi bacaan dengan pertimbangan nahwu, tafsir, takwil dan lain sebagainya, itu berhenti, maka di sisi yang lain kita tidak boleh berhenti. Sebagai konsekuensinya faidha wukifa moko arek kalane den waqafake opo ala ahadi ima ing atase salah sijine waqfain imtana amoko tercegah artine gak oleh al waqfu apa waqaf alal akhari ing atase liyane. Contone kaman kaya dene wong, maksudnya ulama ajaza kang menangake membolehkan sapa man al waqfa ing waqaf ala la raib ing atase lafat la raib. Dzalikal kitabul la raib hudal lil fihi hudal lil muttaqin dengan makna tertentu. Fa innahu krana sak temene man tadi itu yang membolehkan waqaf di la raib iku la yujizu mboten ora menangake tidak membolehkan sapa man hu ing iku waqaf ala fihi ing atase lafat fihi. Jadi kalau sudah wakaf di la raiba enggak boleh wakaf di fi. Enggak boleh dalam arti yang tadi al jawaz al adai tadi. Gitu ya. Jadi tidak dalam pengertian haram atau makruh. Tapi dalam pengertian al jawaz al adai. Wacoane atau sisi pemahamannya tidak enak lah gitu. Kecuali kalau berhenti seenaknya itu dimaksudkan untuk tahriful Quran, itu jelas bukan hanya berdosa tapi yakfur kan gitu. Jadi tetap dalam pengertian itu. Nanti kalau sudah berhenti di la raib maka tidak boleh berhenti di fi, karena tidak nyambung nanti. Dzalikal kitabul la raib fi kan tidak enak. Mandek-mandek kakak intermezzo itu niki langsung set sampai bar lo sampai selesai. Nek gak selesai iki gak enak, apa gak selesai gak enak. Wong ciri-ciri karya yang bagus adalah karya yang selesai. Meskipun apik ya apa lek gak selesai gak apik.
Karya yang sudah jadi produk itu yang bagus itu. Meskipun apik ya apa tapi kok gak selesai ya gak apik. Yang selesai itu yang baru kita mikir. Meskipun kalau sudah selesai ada saja kurangnya idza tamal amru badan naksu itu sudah jadi umum itu. Udah hal itu perkara jadi umum. Oh iya, tak selani ngomen di sini saja. Kemarin saya dengerin itu 1,5 jam Gus Maskur, ya menarik beliau. Saya kira yang dituntut pun sama, kira polanya sama. Kita cari keseimbangannya, bagaimanapun caranya. Di satu sisi kita memang ada di dunia, yang kita pikir ya juga dunia, tapi di dalam memikirkan dunia itu, ya kita ingat siapa yang menciptakannya, bagaimana kita ini ada, bagaimana dia selalu kita libatkan dalam semua urusan kita. Yuk apa caranya wis? Kan gitu, bebas. Jadi ada haliah-haliah yang dicontohkan oleh ya saya memang begitu memang. Seperti yang beliau sampaikan Gus Maskur itu. Kalau kita melihat haliahnya Mbah Hamid atau guru saya Ustadz Ali, tidak pernah diem, tangannya, mulutnya, ya pokoknya ada saja aktivitasnya. Dan sebenarnya bukan itu, yaitu tadi dimensi yang lain itu sebenarnya. Jadi semua ini adalah pengantar. Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Jadi yang dimaksudnya cuma satu itu memang sebenarnya. Ya apa ya gambare ya jenenge pola ya siji kuwi ya begitulah kira-kira. Dan itu butuh keseimbangan. Kalau tidak seimbang ini main celake macam-macam wis. Mbuh dadi Siti Jenar, mbuh dadi Al-Halak. Karena tidak seimbang dan saya tidak bisa menganggap mereka baik karena acuan kita kan Rasulullah. Rasulullah itu wujud keseimbangan. Kurang Sayyidul Mursalin bagaimana Rasulullah itu kan gitu. Pandome kudu tetep rono. Yang bisa kita lihat, bisa kita nikmati, bisa kita baca sejarahnya, bisa kita teliti redaksi-redaksinya. Ya Rasulullah, wong Sayyidul Mursalin saja ya nikah, ya puasa ya enggak. Ya kalau diundang orang ya datang, ya apa wong iku kalau di debat ndak jawab. Kalau selalu menyenangkan kalau kumpul sama orang, bahkan orang yang paling benci sama dia itu kalau ketemu langsung ya tetap senang ketemu Kanjeng Nabi. Memang enggak bisa dibandingkan orang satu itu. Rafa'na laka dzikra. Ya begitu. Saya kira wujud keseimbangan itu ya Nabi Muhammad itu. Dan yang disampaikan Gus Maskur itu ya, saya kira keseimbangan itu. Saya menangkapnya begitu. Ya terserah ya apa carane wis. Pokoke kudu ana ning poros tengah iku. Kudu ana ning pancer. Nah, pancer itu keseimbangan. Mengulas dulur papat lima pancer ya seimbangan. Kalau ditelisik lagi ya kita ini sebenarnya keseimbangan antara kakang kawah dan adi ari-ari. Kudune manunggalo dadi siji lho, keseimbangan maneh. Saya kira itu. Dan wakaf ini pun begitu. Yang dituntut itu sebenarnya bukan wakafnya, tapi keseimbangan maknanya itu. Karena kalau tidak seimbang, sayek tadi ini. Ketiga, geblak gak iso. Wakal wakfi, nah, contohnya ini. Nah, saya teruskan. Waladhi, jadi fa innahu krono sak temene man ajazal waqfa ala larai iku la yujizu ora membolehkan, tidak membolehkan sapa man hu ing waqaf ala fi ing atase fi. Waladhi sebaliknya waladhi lan utawi wong yujizu kang membolehkan sapa alladhi hu ing waqaf.
ala fihi ngatasi fihi la yujizu iku ora membolehkan sapa allazi hu ing waqaf ala la raib ing atase la raib. Pilih salah satunya. Kalau berhentinya di la raib berarti menerangkan fihi hudal linnas, bahwa di dalam Al-Qur'an yang tidak ada keraguan itu terdapat hudan linnas. Li hudal lil muttaqin fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, atau dzalika kitabul la raib hudal fihi hudal lil muttaqin. Jadi ambil salah satunya biar punya arti yang bagus gitu. Di dalam Al-Qur'an itu ada hudan lil muttaqin gitu. Nah, terbalik-balik. Memang harus begitu. Kalau satu sisi disebut maka sisi yang lain harus disebut juga. Jika orang yang membolehkan wakaf di la raib itu melarang wakaf di fi. Orang yang membolehkan wakaf di fi melarang wakaf di la raib, sebaliknya harus disebut semua. Contohnya lagi wakal wafilan kaya dene wakaf ala wala ya bakatibun wala ya bakatibun ayyaktuba. Ayyaktub berhenti di sini, ini tidak boleh. Nah, kalau di mushaf kita itu yang ada tidak ada mu'anakohnya ini. Tapi tidak boleh berhenti ayyaktub di sini, tidak boleh berhenti. Dalam arti kebolehan al-jawaz al-adai tadi. Alasannya fa inna bainahu krono sak temene ing antarane lafat walayak balan sak pituruti wa baina kama allamahullah lan ing atase lafat kama allamahullah muraqabatan utawi muraqabah, pengawasan. Jadi maknanya berbeda. Jangan sampai orang yang menulis ini bosan untuk menulis. Konteksnya bosan dalam hal apa, masa menulis terus. Nah, konteksnya itu harus di kama allamahullah gitu. Kalau berhenti di walayaktub, kalau berhentinya maksudnya seharusnya berhentinya di kama allamahullah ini. Kalau berhentinya di ayaktub maka tidak boleh berhenti di kama allamahullah. Kira-kira begitu. Wal waqfu lan uku wal waqfu. Oh ya, titik wis tadi itu kita mulai baru. Wal waqfu lan utawi waqaf ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ing atase lafaz wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah Al-Imran ayat 7 bainahu iku ing antarane lafaz wa ma ya'lamu lan sak piturute niki wa baina warasikhuna fil ilmi lan ing antarane ar-rasikhuna fil ilmi muraqabatun utawi muraqabah, pengawasan. Jadi maknanya berbeda. Kita lihat maknanya kama allamahullah tadi ya. Itu kalau berhentinya di walayak bakatibun ayyaktuba kama allamahullah, dia berhentinya di yaktub maka tidak boleh berhenti di kama allamahullah. Oh nggih. Apa? Mari maem dah. Oke, sudah tak lihat Bapak. Napa wareg ta? Oke. Oke, kalau berhentinya di walayaktub bakatibun ayyaktub, berhentinya di situ maknanya jangan sampai seorang pencatat hutang itu bosan untuk menulis. Ya pokoknya dia harus menulis gitu. Menulis apa tidak dijelaskan. Tetapi kemudian saya mulai kama allamahullahu falyaktub wal yumli lilladzi alaihil haqq, misalkan. Sebagaimana Allah ajarkan kepadanya maka dia harus menulis. Maknanya begitu. Kalau diwakafkan sampai di Allah, di kama allamahullah, maka jangan sampai dia bosan menulis. Walayak bakatibun ayyaktuba kama allamahullah,
ayyaktuba kama 'allamahullah. Jadi berhentinya di situ berarti nulisnya ini konteksnya itu umum begitu, jangan sampai penulis itu bosan gitu kira-kira. Jadi kira-kira begitu. Pertimbangannya sama dengan pertimbangan mu'anaqah atau muraqabah ini. Jadi kemudian kalau berhentinya di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu. Kalau berhentinya di warasikhuna fil ilmi, maka ada anggapan bahwa ar-rasikhuna fil ilmi juga tahu maknanya ayat mutasyabihat itu gitu. Mana yang paling tepat? Ya, saya kira hanya Allah yang tahu lah yang paling tepat. Saya kira gitu. Meskipun ada orang yang betul-betul dalam ilmunya dan dia menyatakan tahu maknanya ayat mutasyabihat, kan kita tetap nggak bisa memverifikasi apakah makna seperti itu yang dimaksudkan oleh Allah atau tidak. Tetap nggak bisa. Nanti tetap batasnya Allah yang tahu gitu. Terus hikmahnya lagi, banyak ulama yang mengatakan bahwa berhenti di ilallah itu hikmahnya adalah iman. Jadi jika katanya Sayyidina Ali, tidak semua ayat Al-Quran itu kamu tahu artinya. Tidak semua yang kamu tahu artinya itu kamu mengamalkannya. Dan tidak semua yang kamu amalkan itu kamu ikhlas di dalamnya. Gitu tingkatannya kira-kira. Nah, pada sisi yang kita tidak tahu itu perannya iman di situ. Nah, njur kabeh kita ngerti maknanya lu. Wah, gimana ini? Kalau semuanya kita ngerti maksudnya itu apa namanya? Kalau maksud mungkin iya ya, tapi apa maksudnya? Kayak tujuan alif lam mim, tujuannya itu adalah untuk tampil gitu, memperingatkan orang supaya orang kaget, tertarik sesuatu yang aneh, supaya orang tertarik. Kalau itu mungkin orang tahu maksudnya. Oke. Itu mungkin maksudnya orang tahu. Tapi maksudnya alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa? Nah, itu mungkin yang dimaksudkan itu. Meskipun yang wakaf di fil ilmi ini juga mengklaim diri kayak Ibnu Abbas. Ini saya tahu kok maksudnya. Alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Alif lam mim itu apa? Ya enggak apa-apa. Berarti tahunya sampai di situ. Apakah verifikasi? Maksudnya sampai ke level paling bawah gitu ya. Kalau memang itu yang dimaksud seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, apakah kita wajib mengikuti apa yang dinyatakan Ibnu Abbas itu? Nah, itu kan beda sudah urusannya. Jadi tetap punya konsekuensi itu. Kalau berhentinya di ilallah, maka enggak usah berhenti di fil ilmi. Kalau berhentinya di fil ilmi, tidak perlu berhenti di ilallah. Biar bisa dipahami. Mengikuti gagasan yang mana. Qala ngendika Ibnul Jazari, sapa Imam Ibnul Jazari, wa awwalu man lan utawi pertama-pertamane wong nabah kang memperingatkan sapa man alal muraqabati ngatasé persoalan muraqabah menika fil waqfi ing dalem wakaf iku Abul Fadli Ar-Razi, nggih menika Abul Fadl Ar-Razi. Akhadha halim mendet sapa Abul Fadl Ar-Razi hu ing teng menika persoalan muraqabah fil waqaf minal muraqabah saking persoalan muraqabah fil arudi ing dalam masalah arud. Jadi dia mengambil teori ini dari arud. Memang betul kata Ibnu Sina bahwa kita enggak bisa memverifikasi satu teori dalam ilmu tanpa melibatkan ilmu yang lain. Dan juga sebaliknya, kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari ilmu lain jika kita aplikasikan pada bidang ilmu tertentu. Nggak bisa soalnya. Kita bahas ruang ya kita asosiasikan dengan gambar. Kita bahas hal-hal yang metafisik pasti kita asosiasikan dengan hal-hal yang fisik. Kita nggak bisa. Memang begitu. Terbatas. Sangat terbatas. Al-Khamis utawi kang nomor 5
tambah kang nomor 5 hingga menika qala Ibnu Mujahidin. Sampun ngendika sapa Imam Ibnu Mujahid ngendikane la yaqumu bitamami fil waqfi illa nahwiyun alim. La yaqumu ora iso nglaksanakno bitamami kelawan kesempurnaan fil waqfi ing dalam waqaf illa kejaba nahwiyun sapa wong ahli nahwu alimun tur ngalim bil qiraati terhadap qiraat. Alimun tur ngalim bit tafsiri terhadap tafsir wal kisah silan kisah wa talkhisi ba'diha lan ngerangkum sebagiannya qiraat atau sebagiannya kaidah memba'at saking sebagian ingkang lintung. Alimun tur ngerti bil lughati kelawan bahasa atau logat allati kang nazala mudun biha kelawan allati al-Qur'anu apa al-Qur'an. Wah, syarat Ibnu Mujahid ini mewajibkan semua orang untuk paham. Iya memang betul teorinya dia. Yang bisa wakaf secara sempurna itu hanya orang yang ahli nahwu, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli kisah, ahli merangkum sebagian dengan menghubungkan dengan sebagian yang lain, dan ahli terhadap logat-logat atau bahasa yang Quran turun dengan logat itu, yang dibawa oleh Al-Quran. Memang betul seperti itu. Tapi jika ini kemudian dijadikan hukum, ya artinya kalau ndak alim ndak boleh baca Quran, kan ndak. Kalau ndak alim tidak boleh baca Quran. Nah, yang ndak paham wakaf ndak boleh baca Quran. Bukan begitu kan? Tidak bisa dihukumi seperti itu dengan pernyataan seperti ini. Karena sudah banyak ulama yang menulis al-waqfu wal ibtida, seperti sudah saya sampaikan. Ibasori Alwi itu di semua surah ada itu sudah dipertimbangkan kuatnya nafas itu sampai di mana, wakaf hasannya di mana, mulainya dari mana, itu sudah ada semua. Jadi kalau belajar itu meskipun tidak alim nahwu, bacaannya pasti benar. Seperti yang diceritakan Gus Baha itu. Ada orang Indonesia ngimami di Arab sana, bacaannya benar, padahal dia nggak paham artinya. Itu kok iso? Mesti ngumun ngarape, nahwu ini bener, kan mereka punya banyak pertimbangan. Orang Indonesia sudah diajari meskipun tidak tahu artinya, wakafnya gimana, cara ngucapinnya gimana, mulainya dari mana, berhentinya di mana, udah tahu. Mulane gawok wong Arab melihat orang Indonesia. Meskipun sebenarnya bahasa Arab tidak paham, tapi ngimami sholat iso gitu. Itu saya kira barokahnya. Atau kalau melihat orang, memang saya mempertimbangkan begitu. Kalau ada orang bacaan kan beda-beda orang. Ada orang yang betul-betul tidak bisa, tapi dia berusaha membaca Al-Quran dengan baik, berusaha sudah tua, bacanya aja megap-megap. Misalkan itu, ya kayak saya pakai seperti kata Gus Baha itu. Wong saya saja lihat orang baca Quran megap-megap itu kasihan, masa Allah gak kasihan gitu. Apalagi jangan tanya wakafnya, bacaannya aja keliru. Jangan tanya berhentinya di mana dan memulainya di mana. Tawur wes. Enggak jelas itu kalau di masyarakat. Tapi cara pandangnya seperti Gus Bah. Tapi ada beberapa orang tertentu yang ya mungkin seperti ingin tampak A, B, C, D gitu kan. Mungkin ya, itu mungkin saya melihatnya untung yang dibaca Al-Quran gitu. Jadi saya melihat Qurannya, jika bukan Quran yang dibaca ya mungkin saya tidak sudi mendengarnya. Jadi penghargaannya terhadap Al-Quran. Kalau pertimbangannya yang dipakai Gus Baha itu, wah saya saja lihat kasihan, apalagi jenengan Gusti gitu. Mau coba kangelan. Meskipun saya salah tidak apa-apa, tidak ada masalah. Artinya ungkapannya Ibnu Mujahid ini tidak bisa dipakai untuk menghakimi orang, itu tidak bisa. Nah, untuk mendukung pernyataannya Ibnu Mujahid itu, kemudian As-Suyuti mendatangkan pernyataan yang lain. Kala ngendika wairuhu sapa liyane Imam Ibnu Mujahid. Yang dimaksud itu ya mungkin Imam Az-Zarkashi mungkin ya, seperti biasanya As-Suyuti bilang begitu. Kata komentatornya,
Kala ngendika wairuhu sapa sakliyane Imam Ibnu Mujahid wa kadzalan iku kaya dene iki tegese akan bagus wakaf dan ibtidaknya itu. Wa kadzalan iku kaya dene hukum iki maksudnya alim bil qiraat lan pituruti ilmu fikih utawi ilmu fikih. Jadi dia juga harus alim fikih gitu. Walihadzalan karena alasan inilah man lam yakbal syahadatal qadhif wa intaba yaqifu inda qauli. Utawi sapa ae wonge lam yakbal kang ora nerima sapa man syahadatal qadhif ing persaksiane wong kang menuduh zina wa intaba senajan wis tobat sapa qadhif yaqifu iku waqaf sapa man inda qaulihi ing dalem pangendikane Allah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ada madhab fikih yang menyatakan tidak akan menerima persaksian orang yang pernah menuduh berzina meskipun bertaubat, karena dia wakaf di wala taqbalu lahum syahadatan abada. Karena wakaf di sini jadi dia berargumen wis ndak kate nerima maneh titik, padahal di ayat berikutnya ya ada pengecualiannya itu. Jadi wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kayaknya memang lebih rahman rahim Allah daripada ahli tafsir. Oh, no pendapat fikih ini memang tidak diterima konsekuensi. Mungkin yang dipandang adalah kebaikan sosialnya. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah menuduh berzina, dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi kalau di Quran begitu. Dia tidak diterima persaksiannya. Ayat ini turun atas kasus gosip yang menimpa Sayyidah Aisyah itu. Wa mimman lan iku setengah sangking wong sorroha yang menyatakan secara terus terang sapa man bidalika kelawan mengkunu madhab, jadi tidak mau menerima syahadat al-qadhif An-Nigzawi utawi Imam An-Nigzawi. Faqala moko ngendika sapa Imam An-Nigzawi fi kitabil waqfi ing dalam kitab al-waqf. Ngendikane la buddha ora kena ora iku maujudil qari kaduwe seorang qari Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an min ma'rifati ba'di madzahibil a'immatil masyhurin, saking ngawerui atau mengenal sebagian madhab-madhab para imam al-masyhurin yang terkenal fil fikih dalam fikih. Alasannya apa kok harus mempelajari madhab fikih? Li anna dzalika krana sak temene mengkono mengenali madhab fikih yu'inu iku nulungi apa dzalik ala ma'rifatil waqfi wal ibtida'i ngatasi ngawerwi wakaf dan ibtida. Ya tapi ini coro apa alasan itu alasan yang begitu jauh. Kalau harus alim dulu baru belajar wakaf dan ibtidah ini tidak ngaji-ngaji Quran, tujuannya tidak tercapai nanti. Jadi suwe. Memang harus, tetapi banyak sudah ulama sing apa jenenge sing wis nulis persoalan iki. Tanpa melalui madhab fikih pun dia bacaannya bener. Kayak Mbah Basori Alwi almarhum. Mbah Basori Alwi kan sudah banyak menulis tentang itu. Dan kitabnya juga sudah ada al-waqf wal ibtida. Lianna fil Qur'ani krana sak temene iku ing dalem Al-Qur'an mawadhi'a utawi pira-pira tempat yang bagi kang sepatutipun al-waqf apa waqaf kang yang bagi kang keselayaknya al-waqf apa waqaf ala madhhabi ba'dihim ing atase madhab sebagian ahli fikih wayam tani ulan ora wenang apa waqaf ala madhabin ala madhabi akharin ngasali madhabi imam ingkang lintu. Jadi karena di Quran itu ada tempat-tempat yang oleh madhab tertentu sebaiknya wakaf, tapi di madhab yang lain tidak boleh wakaf. Nah, untuk mengetahui itu saja, selebihnya tidak. Terus bagaimana dengan bidang ilmu yang lain? Fa'ammah tiyatu ihtiyajulan anampun utawi butuhe seorang qari ila ilmin nahwi maring ilmu nahwu wa takdirati lan pira-pira
kemungkinan bacaan takdirati biro-biro takdiran ilmu nahwu, maksudnya kemungkinan bacaan dalam ilmu nahwu. Fali annaman moko iku krana sak temene wong ja'ala kang dadekno sapa man millata abikum Ibrahim ing lafat millata abiku Ibrahim al-had 78 mansuban iku den nasobaken alal ighra ing atase alasan ighra. Ada tahdzir wal ighra. Jadi tahdzir memperingatkan orang, wal ighra itu ngerayu orang supaya masuk ke sana, supaya mengikuti ungkapan kita, itu namanya ighra, membuat orang tertarik gitu. Waqafa iku makofaken sapa man alama ing atase barang qablahu sadurunge lafat millata abikum Ibrahim. Al-Hajj 78. Jadi Al-Had 78. Nah ini lafaz yang sebelumnya itu adalah millata abikum Ibrahim. Nah ini wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Makofnya di situ. Nah, nasabnya lafaz millata abikum Ibrahim ini dijadikan ighra. Artinya secara tidak langsung millata abikum Ibrahim ini seperti lafaz misalkan ada orang ngomong ketika berburu, al-ghazal kidang gitu. Maksudnya kita biar perhatian terhadap kidang itu, atau kita segera menembaknya kalau sedang berburu, atau apa gitu. Itu kan membuat orang mengarah ke apa yang kita ucapkan, itu namanya ighra, dan itu harus nasab posisi. Jadi millata abikum Ibrahim, kulo agamane Ibrahim kulo, seolah-olah bilang begitu. Jadi nasabnya itu alal ighra, karena ighra. Di bab kalau di nahwu itu campur itu at-tahdhir wal ighra jadi satu. Nah itu kalau orang butuhnya terhadap ilmu nahwu itu karena ada seseorang ulama yang mempertimbangkan wakaf di sebelumnya lafaz millata abikum Ibrahim ini atas dasar ighra gitu. Atau akmala memberlakukan sapa man fihi ing dalam ayat ma ing barang qablahu sadurunge ayat. Nah kalau dia memberlakukan apa yang sebelumnya, jadi dia menyambungkan yang sebelumnya ayat millata abikum Ibrahim, falah, maka tidak. Maksudnya tidak akan menasobkan lafaz millata abikum Ibrahim itu atas dasar ighra. Misalkan ya di sini kita lihat huwallazi huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajim millata abikum Ibrahim. Artinya Allah memilihkan kalian agama Ibrahim, jadi perlakukan begitu. Jadi akmala, maka kalau dia orang itu menganggap millata abikum ini tidak wakaf sebelumnya, min haraj tidak wakaf di min haraj, berarti millata abikum ini nasabnya bukan karena ighra, gitu saja. Kalau dia wakaf di min haraj, berarti nasabnya millata abikum ini karena ighra, gitu. Kira-kira begitu. Maka ilmu nahwu diperlukan supaya mengetahui itu, gitu. Wa ammah tiaju ilal qiraati lan anapun utawi butuhe wong ilal qiraati mari atau butuhe pembaca Al-Qur'an ilal qiraati maring ilmu versi-versi bacaan falima taqaddama moko krana barang maksudnya keterangan taqaddama kang wis kepungkur apa mane niku isine min annal waqfa saking sak temene wakaf kot yakunu iku kadang-kadang ana apa wakaf taman iku wakaf tam ala qiraati ning atase satu versi bacaan wa tamin niku ora tam ala ukhra ing atase atau berdasarkan pertimbangkan versi bacaan yang lain.
Ini jadi perlu diketahui. Karena di satu sisi disebut tam, di sisi menurut versi bacaan lain ini tidak tam. Oke, makasih. Oke. Mantu kuning di. Baik. Wa ammah tiajuhu ila tafsir. Wa ammah tiajulan anapun utawi butuhe qari ila tafsiri maring tafsir fali annahu moko krana sak temene sya'an idza wuqifa iku arekalane dipun waqafaken apa ala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah diwakafkan di sana di situ Al-Maidah 26 kana ono al makna apa maknane annaha iku sak temene tanah muharramatun iku diharamaken alaihim ing atase orang-orang Bani Israel hadhil muddata pada masa ini artinya 40 tahun fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Jadi tanah itu diharamkan atas orang-orang Bani Israel selama 40 tahun, lebih dari 40 tahun halal, gitu mafhumnya begitu. Jadi mafhumnya seperti itu kalau berhentinya di sana. Jadi diharamkannya itu berbatas waktu, bukan selamanya, tapi berbatas waktu. Fa innaha muharramatun, ya benar. Jadi ada kolanya. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim, kata Allah menjawab. Fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Kalau di Quran yang biasa kita pegang itu atau Rasul Utsmani yang biasa kita pegang itu ada mu'anakoh memang seperti muraqabah tadi itu. Cuma bedanya kalau muraqabah itu ya memang mu'anakoh seperti yang tadi jadi wakafnya. Ini harus butuh tafsir. Maka kalau kita berhenti di arba'ina sanah berarti pemahamannya adalah tanah itu diharamkan selama 40 tahun atas Bani Israel. Wa idza wuqifalan arekalane dipun waqafaken ala alaihim apa ing atase lafaz alaihim, jadi muharramatun alaihim berhenti. Sementara arba'ina sanatayatihuna fil ardh disambung arba'ina sanahnya kana ono al makna apa maknane annaha sak temene tanah iku muharramatun den haramaken alaihim ing atase Bani Israil abadan sak lawase wa anati halan sak temene bingung iku arba'ina sanah. Jadi kalau arba'ina sanahnya jadi keterangan haram maka berbatas waktu berarti. Kalau tanpa diharamkan berarti selama, kalau itu dijadikan keterangan daripada kebingungan mereka, maka kebingungan mereka wakafnya di alaihim, berarti kata arba'ina sanah ini menjadi keterangan dari bingungnya mereka. Bingungnya mereka itu 40 tahun, sementara tanahnya diharamkan selamanya. Itu kalau wakafnya di alaihim. Faruji'a moko den rujuk fi hadza ing dalam persoalan menika pertimbangan apa ila tafsiri maring tafsir. Jadi tafsir rujukannya enggak bisa sudah. Mana nanti yang bisa lebih sesuai dengan sejarah itu yang mana gitu. Kan sama-sama punya kemungkinan itu kayaknya gitu. Waqat taqaddamalan teman-teman sampun kepungkur aidon kale uga apa anal waqfa sak temene waqaf yakunu ana apa waqaf taman ikut tam ala tafsirin. Sudah disampaikan di awal. Ing atas satu tafsir wa i'rabin lan satu i'rab tertentu wa tamin iku ora tam ala tafsirin berdasarkan tafsir wa i'rabin lan i'rab akhir kang di.
Dengan pertimbangan tafsir dan i'rab tertentu wakaf di sini tam, tapi dengan pertimbangan tafsir dan i'rab yang lain dia ghairu tam. Ini sudah disampaikan di awal. Wa ammahtiyaju ilal makna lan anapun utawi butuh seorang qari ilal makna maring makna mengetahui makna fadharuratun maka iku pasti li anna ma'rifata maqati'il kalami krana sak temene ngaweruhi pedotane kalimat innama takunu iku angin pestine takunu ana apa ma'rifata maqati ba'da ma'rifati maknahu sak sampune mengetahui maknanya. Jadi hadirnya orang tahu pisahnya lafaz itu setelah tahu maknanya. Tanpa mengetahui maknanya dia tidak akan tahu kapan dia harus berhenti dan di mana dia harus memulai. Makna dulu memang, ngerti dulu. Tanpa pengertian tidak bisa kita tentukan mana, di mana kita harus berhenti dan kapan kita harus memulai. Itu butuh pengetahuan. Kaqauli kaya dene pangendikane Allah taala wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a Yunus 65. Fa qauluhu innal izzata istinafun. Mongko utawi pangendikane Allah innal izzata dalam ayat tadi itu istinafun, itu awalan. Lama quluhum bukan pernyataannya orang kafir. Wala yahzunka qauluhum, jangan sampai perkataan orang kafir itu menyusahkanmu. Ini wakaf di sini. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah. Itu bukan termasuk ungkapannya orang kafir yang membuatmu sedih. Jadi harus berhenti, harus diputus itu. Sama kayak yang di Yasin itu. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu harus berhenti. Fala yahzunka qauluhum ambil nafas. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu harus berhenti karena inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun hanya Allah yang punya itu. Orang-orang kafir, orang-orang yang diceritakan di ayat itu, yang ungkapan mereka enggak boleh bikin kamu sedih, itu tidak pernah bisa mengeklaim inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu hanya Allah. Wa qawlihi lan uga kaya dene pangendikane Allah fala yasiluna ilaikuma bi ayatina. Lah berhenti bi ayatina ini tidak disyaratkan. Al-Qasas 35 wayabtadi'u lan mulai sapa wong atau wayabtada'u lan dipun jadikan wiwitan antuma apa lafat antuma. Tentang fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Tentang ini waqala lan ngendika Syekh sapa Syekh Izzuddin ngendika al ahsan utawi sing paling sae al waqfu inggih menika waqaf ala ilaikuma ing atase ilaikuma yang paling Oke, sip. Yang paling bagus itu adalah waqaf di ilaikuma. Alasannya apa? Li anna idhafatal ghalabah krana sak temene menghubungkan kemenangan ilal ayati maring ayat dalam ayat itu aula luweh apik min idhafati adamil wusuli ilaiha daripada menghubungkan dengan adamil wusuli tidak sampainya mereka musuh-musuh Musa ilaiha maring Musa atau ilaiha maring ayat atau ilaiha maring ayat. Jadi mereka tidak akan sampai kepadamu wahai Musa dan Harun bi ayatina sebab ayat-ayat kami. Jadi mereka tidak akan sampai bisa menyentuhmu berkat ayat kami. Nah itu berkat ayat kami itu lebih pantas dihubungkan dengan antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Jadi sebab ayat-ayat kamilah kalian berdua itu menang. Karena memang betul ayatnya yang dimaksud adalah tongkat dan ular itu sama tangan yang menyala itu. Itu lebih bagus menjadi konteks
antu bi ayatina antum wa man ittaba'akum al-ghalibun. Gitulah kira-kira. Menghubungkan kemenangan dengan ayat itu lebih tepat gitu. Bi ayatina dengan ayat kamu jadi menang. Kalau dengan ayat mereka tidak akan sampai kepadamu, mereka sudah tidak akan sampai kepadamu kok masih dikasih ayat gitu. Jadi mereka tidak akan sampai kepadamu itu memang belum tentu menang. Boleh jadi mereka nggak bisa mengakses untuk melukai Musa dan Harun. Tetapi itu sudah rahmat Allah yang lain. Cuma kalau Musa menang sama penyihir-penyihirnya Fir'aun ini memang biayatina gitu. Gitu katanya Syekh Izzuddin. Li'anal murad karena sak temene sing li'anal murada karena sak temene sing dimaksud bil ayat kelawan pira-pira ayat iku al asa inggih menika tongkat wa sifatu dan pira-pira gambarane tongkat. Waqad hulabu lan teman-teman mengalahkan sapa Musa lan bolo-balane Musa biha kelawan niku ayat as-saharata ing pira-pira penyihir walam tamna. Bisa ngambilnya di bawah. Oke. Nyeboleh juga. Oke. 1 tambah 1 berapa? 2. Salah 3. Ya. Walam tanla 4. Walam tanna nan boten ngelindungi apa iku ayat anhum saking mereka Fir'aun lan bolo-balane atau saking mereka sahara Fir'auna ing Fir'aun. Artinya Fir'aun tidak bisa atau para penyihir itu tidak bisa atau ayatnya Nabi Musa itu tidak melindungi Fir'aun dari bolo-balane Fir'aun. Artinya Fir'aun kena serang tetap itulah. Nah, ayat itu tidak menghalangi Fir'aun dari Musa lan bolo-balane. Artinya kena serang gitu. Ayat itu membuat Fir'aun kalah, membuat Musa menang, itu sisinya. Titik. Wa kadzalan iku koyok dene iki. Tegese butuh ngerti makna. Al waqfu tawi waqaf. Wa kadzalan iku koyok dene iki tegese butuh ngerti makna sik gitu. Al waqfu tawi waqaf ala qauli ngatasé pangendikane Allah taala walaqad hammat bihi. Walaqad hammat bihi Yusuf ayat 24 wa yabtadi ulan ngawiti sapa wong wa hamma biha atau wa yubtada ulan digawe kawitan digawe permulaan apa lafat wa hamma biha. Walaqad hammat bihi ku apik ning kene waqafnya daripada waqaf di setelahnya. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Jadi itu dijadikan kawitan. Jadi harus berhenti di sini akhlaknya. Karena ada satu keyakinan tertentu yang harus tetap dijaga. Jadi ada premis yang harus dijaga, yaitu kemaksuman Nabi Yusuf. Kalau berhenti di laula arra burhana rabbih, kemaksuman Nabi Yusuf bisa tercemar nanti itu. Ala annal makna ing atase sak temene sing dimaksud atau bisa juga dibaca ala annal ma'niyah ing atase sak temene sing dimaksudkan iku laula arra burhana rabbih lahamma biha. Laula arra burhana seandainya bukan karena ro'a ningali sapa Yusuf burhana rabbih ing buktine pangerane Yusuf lahamma yakti bakal tertarik sapa Yusuf biha kelawan Zulaikha. Fakundima mongko dipun dhisikaken jawab laula apa jawab laula wa yakunu sehingga dengan demikian karena jawabannya laula didahulukan wa yakunu terus dadi hamuhu apa seneng Yusuf manfian ternafikan. Jadi andaikan bukan karena Yusuf itu melihat burhana Rabbi pasti dia tertarik pada Zulaikha. Tapi karena dia melihat burhana Rabbi sehingga dia tidak tertarik terhadap Zulaikha gitu. Yang tertarik tetap Zulaikha karena dikasih taukid walaqad hammat bihi. Yakti teman-teman Zulaikha tertarik terhadap Yusuf. Yusuf pun sebenarnya tertarik laula ar burhana Rabbi gitu.
Jadi ini perlu diketahui makna supaya terlihat dengan wakaf di Hamad bih ini terlihat bahwa Nabi Yusuf itu termaksub, punya sifat maksub, terlindungi dari sikap-sikap buruk. Kira-kira begitu. Kira-kira. Dengan demikian faulima maka diketahui bidzalika kelawan mengkunu-mengkunu. Mengerti makna apa anna ma'rifatal makna sak temene ngaweruhi makna aslun adalah dasar utama fi dzalika ing dalem mengkunu-mengkunu wakaf kabirun ingkang gedhe apa asal. Jadi ini dasar yang paling besar itu adalah mengetahui makna. Terserah taunya makna ini mau dari tafsir, mau dari qiraat, mau dari kamus, mau dari belajar wakaf dan ibtidak secara spesifik, terserah. Tapi yang jelas mengetahui makna adalah pokok utama orang mengerti wakaf dan ibtidak di dalam Al-Quran. Kira-kira ngono, muga aku sampean dianugerahi kelantipan ati lan pikiran kanggo bedakno kapan harus berhenti dan kapan harus memulai, supaya menjadi tetap seimbang. Wis muga-muga aku sampean kan sapa wae kabeh sing ngrungokne teko sampean dikai rezeki sing kang lancar, semangat tetap untuk mengerti Al-Qur'an lan binaringan perlindungan maunah dan ridhani Allah Subhanahu wa taala. As-sadis wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza an qaulin wa fi'lin wa niyatin. Loh, kok turun Al-Fatihah? Masih Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Faya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati.